Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini dengan Pak Irul. Ya, alhamdulillah semua anak-anakku dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, masuk ke materi. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa dulu, doa sebelum belajar. Liridhoillah wali syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, dengan berdoa ini semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu, menuntut ilmu, semoga mendapat ilmu yang berkah di dunia dan akhirat, dan semoga diberi kemudahan pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Oke, masih ingat slogannya Pak Heru? Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Nah, ini bukunya. Yuk, yang punya buku boleh sambil dibuka. Nah, oke, sekarang materinya. Mari belajar Quran surat Natin. Kemarin kan kita sudah menulis, sekarang kita membaca, maaf ya. Kemarin sudah belajar membaca, sekarang kita menulis. Nih, Pak Irul punya motivasi dengan menulis Al-Quran, insya Allah manfaat yang kita dapatkan antara lain ada 3. Yang pertama, melatih menulis ayat Al-Quran dengan rapi dan benar. Tuh, jadi tulisannya biar rapi dan benar. 2, melancarkan bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga, menguatkan hafalan. Seperti itu. Oke, nah ini mari belajar Quran surat Natin. Tujuan pembelajarannya apa hari ini? Peserta didik dapat menulis Quran surat Natin. Dan artinya ditulis nanti. Oke, nah ini Pak Irul cerita manfaatnya. Di antara manfaat menulis Al-Quran adalah melatih keseimbangan otak kananmu. Otak kanan ini ya, otak kanan dan otak kiri. Pada saat seorang menulis, maka secara tidak langsung ia pun diharuskan membaca. Jadi dalam satu waktu ada 2 kegiatan sekaligus, melatih kemampuan membaca dan menulis. Jika membaca itu fokus pada identifikasi masalah, maka menulis merupakan menulis fokus pada penyelesaian masalah, sehingga tahapan kerangka berpikir secara sistematis seseorang lebih sempurna. Jadi ini dilihat dari psikologisnya, kan otak kanan dan otak kirinya biar berjalan dengan baik. Ayo belajar menulis Quran surat Natin. Menulis surat Natin ya. Aku harus dapat menulis huruf Al-Quran dengan baik, karena menulis huruf Al-Quran akan memperoleh ilmu dan keterampilan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menulis huruf Al-Quran tidaklah sulit, asalkan rajin dan teliti. Ingat, teliti serta penuh kesabaran. Jangan tergesa-gesa. Dalam menulis huruf Al-Quran sebaiknya memperhatikan letak huruf-hurufnya. Ada huruf yang ditulis letaknya itu di atas garis buku. Buku tulismu itu loh bergaris. Nah, itu ada yang letaknya di atas,
Dan ada pula huruf yang memotong garis buku. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, misal ini di buku tulismu. Pak Irul contohkan dari lafal ta'awud dulu. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dilihat, nah itu ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang kalau di bawah itu titik sama kasroh. Dilihat terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baknya itu di bawah ya. Ya-nya titiknya di bawah. Di atas alif itu di atas semua. Ini alif juga di atas. Oke, nah ini lihat yang pertama. Wattini wazaitun. Ini di atas garis semua. Yang di bawah yang menyentuh wawu, nun, wawu, za, wawu, nun. Nun itu di atas ya, maaf ya. Oke, kalau nun yang sambung itu baru menyentuh garis. Kalau yang nun sendiri, berdiri sendiri itu di atas garis. Terus ayat yang kedua, waturi sinin. Ini di tepat ya, wawunya yang di menyentuh garis. Oke, terus ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Ya, wawunya menyentuh, ekornya menyentuh ya. Diperhatikan, dicermati. Nah, ini misal buku tulismu lagi. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini di atas semua, laqad khalaqnal insana. Nah, ini nun kalau berdiri sendiri di tengah ini menyentuh garis. Ini ada yang salah ya. Yang betul yang ini. Fi ahsani taqwim. Kalau nun itu menyentuh. Nah, fi-nya dilihat fi. Fa, ya-nya di bawah garis buku tulis. Nah, ini seperti di contoh ini. Oke, lanjut. Ayat yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Ini Pak kurang garisnya kurang naik ya. Oke, garisnya kurang naik ini. Kurang turun ke bawah. Oke, lanjut. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini wawu ro, terus ini ro. Wawu ro itu di bawah garis. Kalau dal, nah alladzi dal atau dal itu di atas garis. Ora ono ekore di bawah. Tidak ada. Oke, seperti itu. Ini biar tahu perbedaannya. Zal itu di atas garis. Ro itu menyentuh garis di bawah garis. Oke, ini ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ini fama yukadzibuka ba'du biddin. Semua di atas garis kecuali nunnya ini bersentuhan atau terbelah garis. Yang ke-8, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nih, tuh ya. Yang ini sin, ingat sin di sini coba yang lebih jelas. Sin ini apa? Kan seperti nun kan badannya. Nah, itu menyentuh garis atau berpotongan garis. Yang di atasnya hanya kepalanya. Yang di atas hanya kepalanya. Oke. Sudah seperti itu. Sikap kebiasaanku, insya Allah aku selalu berlatih menulis Al-Quran surat Ad-Din. Ya, oke. Nah ini contoh huruf yang dapat bersambung ke kiri ataupun ke kanan. Ini yang bisa nyambung semua. Dari kanan, dari awal, tengah, akhir. Kalau disambung seperti ini. Ya. Di awal seperti ini, di tengah seperti ini. Ya, di akhir seperti ini. V yang tadi ya. V, ya-nya seperti ini. Di akhir. Of sama saja. Tapi ini di menyentuh
garisnya terbelah garis itu, menggantung ya berarti ya. Ini dot juga sama. Kalau to itu di atas garis semua. Yang dot ini yang kepalanya di atas garis tapi badannya terbelah garis. Kaf ini juga di atas garis semua. Sama seperti do yang biasa ini ya. Kalau ini yang do tebal. Oke, nah ini contoh huruf yang dapat bersambung hanya ke kanan. Kananmu mana? Yang sebelumnya berarti. Ini misalnya di akhir. Nah, yang bisa hanya seperti ini. Oke, paham ya? Oke, sekarang tugas. Nah, tulislah Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Ya. Sama artinya. Atin beserta artinya di buku catatan. Dikirim ke WA-nya Pak Heru. Oke. Paling lambat kapan? Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Oke. Terima kasih. Tetap semangat anak-anakku dalam belajar walaupun kondisinya memang saat ini ya memang kondisinya baru kayak gini, kita maklumi saja. Jangan patah semangat untuk belajar di rumah. Oke. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa makan makanan bergizi, olahraga, dan yang terpenting adalah berdoa. Berdoa boleh mengaji, sholat, jangan lupa. Oke. Akhirul akhiri, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.